Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, sekarang kita lanjut kembali tafsir surat Al-Fatihah. Saya langsung pada ayat ke-6 dan ke-7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sekarang kita lihat ayat ke-6 ya. Ihdinas mustaqimah Ihdinas siratal mustaqim. Ayat 6 ya. Ihdina, tunjukkanlah. Na, kepada kami. As-sirat, jalan. Mustaqim, lurus. Jalan yang lurus kalau di tafsir Ibnu Katsir, siratal mustaqim ada 5 makna. Siratal mustaqim ada 5 makna. Satu, jalan Nabi. Dua, jalan sahabat. Atau salafus soleh. Tiga, kebenaran. 4, Islam. 5, Al-Quran. 3, kebenaran. 4 itu Islam.
5 itu Al-Quran. Satu, dua, tiga, 4, 5. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, berarti tunjukkanlah kami kepada jalan Nabi, tunjukkanlah kami kepada jalan sahabat salafus soleh, tunjukkanlah kami kepada kebenaran, tunjukkanlah kami kepada Islam. Yang kelima, tunjukkanlah kami kepada Al-Quran. Dan semua makna ini saling nyambung. Siapa ikuti jalan Nabi, maka dia juga harus ikuti jalan sahabat yang jadi murid-murid Nabi. Siapa ikuti jalan Nabi, jalan sahabat, berarti dia ikuti kebenaran. Siapa ikuti kebenaran, berarti dia ikuti Islam. Siapa ikuti Islam, berarti dia ikuti Al-Quran. Itu ya. Jalan Nabi, jalan sahabat, kebenaran, Islam, Al-Quran. Ya, kesemuanya saling terkait. Maka kalau Shiratal Mustaqim itu apa? Jawab 5 itu tadi. Dan ini jadi jalan kita beragama. Orang beragama yang benar berarti ikuti jalan Nabi, ikuti jalan sahabat, ikuti kebenaran, ikuti Islam, ikuti Al-Quran. Nggak ikuti ini berarti dia tidak berada dalam Shiratal Mustaqim. Masih bengkok jalannya. Dan jalan kebenaran cuma satu. Dulu waktu itu saya pernah bahas di daurah itu. Oh belum, ibu-ibu belum ikut. Nggak ikut sekali tau. Jalan kebenaran cuma satu. Jalan menuju Allah hanya satu. Nanti setan itu, nah dalam hadis disebutkan gini, setan itu akan narik kita ikuti jalan-jalan yang lainnya, keluar dari jalan yang lurus ini. Ayo sini. Lagi nempuh jalan lurus ini ada yang rayu-rayu. Entah temannya, suami juga bisa. Narik keluar dari jalan yang lurus. Anak-anaknya, temannya, tetangganya, mantannya. Itu narik, dirayu-rayu, ayo kesini saja, ikuti jalan ini jalan mudah, enak gitu. Maka selalu yang nempuh jalan yang lurus itu godaannya banyak. Karena ada setan yang narik keluar dari jalan yang lurus. Padahal jalan kebenaran cuma satu. Jalan kesesatan banyak. Jalan kebenaran hanya satu. Jalan sesat banyak. Godaannya banyak tentu kalau yang di jalan yang lurus. Gitu ya. Terus tadi ada kalimat ihdina. Apa tadi artinya? Ihdina sini ada kata hidayah. Petunjuk. Hidayah itu ada dua macam. Pertama, hidayah irsyad wal bayan, hidayah penjelasan. Penjelasan ini berupa ilmu. Yang kedua, hidayah taufik.
Nanti tunggu, nanti terjawab di sini nih. Hidayah taufik ini supaya beramal. Budayat itu namanya. Nah, ingat ya, hidayah penjelasan ini dapati dari apa? Ilmu. Hidayah taufik sudah dapat ilmu, dia beramal. Ibu lagi sholat tadi, idina, ya Allah tunjukkanlah aku. Pada apa? Dua ini. Yaitu supaya dapat penjelasan, ilmu dapat. Lalu dari ilmu ini dapat taufik, beramal ada. Ada yang cuma berhenti di sini, Bu. Amal enggak? Ada yang tiba-tiba dapat amal, ilmu enggak ada, rusak itu amalnya. Namun ada yang enggak dapat ini, enggak dapat ini, hancur. Ngaji enggak mau, apalagi mau beramal. Maka butuh diulang-ulang itu terus. Saya sudah dapat ilmu, ya Allah, saya mudahkan lagi untuk amalkan ilmu tadi. Kalau orang-orang yang munafik itu masuk ke, bisa jadi cuma dapat ini ilmu, amal nggak dapat. Ilmu dapat, amalnya enggak. Ada yang penjelasannya sudah bagus nih, hidayah penjelasannya sudah bagus. Wah, dia beri penjelasan luar biasa. Namun untuk amalkan nerima belum. Contoh paman Nabi SAW Abu Thalib. Yang beri penjelasan siapa? Oh, Nabi langsung. Ya ammi kulla ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Suatu kalimat yang nanti aku bisa berargumen di hadapan Allah. Nerima enggak? Enggak. Namun ada dapat penjelasan enggak? Masya Allah, penjelasan luar biasa dari Nabi langsung. Kalimatnya bijak lagi. Itu menjelang pamannya sakratul maut. Ya, itu menjelang sakratul maut. Berarti sebelum-sebelumnya sudah usaha. Nah, menjelang ending tadi, siapa tahu nih masih ada peluang lagi nih. Dakwai terus, penjelasannya sudah luar biasa. Namun belum dapat hidayah taufik. Sudah, berarti tugas kita yang mana manusia? Ingat ya, yang ini Bu, ini manusia bisa. Kalau ini ibu nggak punya urusan di sini, Bu. Urusan jenengan cuma ini loh. Bisa ngomong nggak? Bisa. Untuk nerima, itu urusan Allah itu. Berarti tugas kita cuma sampai mana? Hidayah penjelasan. Hidayah taufik untuk beramal, urusan Allah. Ibu ngomong terus sama suami, ya, bisa nggak? Bisa. Namun untuk nerima, urusan siapa coba? Urusan Allah. Sehingga nggak bisa di sini wewenang kita nih paksa-paksa, nggak bisa. Wong tadi saya Nabi saja nggak bisa berikan hidayah taufik karena ini Allah yang beri. Makanya Allah tegur Nabi SAW, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah apa? Taufik. Penjelasan bisa nggak? Bisa. Namun taufik nggak bisa. Untuk orang yang dicintai pun tidak bisa. Berarti kita ulang-ulang dalam sholat, minta ini terus, minta ilmu, terus minta amal. kan ada, benarkah hidayah itu sudah ada, selalu ada di sekitar kita ya, tinggal kita mencukurnya itu? Betul. Majelis ilmu sudah ada. Termasuk hidayah penjelasannya ya? Hidayah penjelasannya sudah ada ini. Kita jemput. Kita datangi. Sudah ada belum? Sudah. Ibu bukan tinggal di pelosok pedalaman yang nggak ada apa-apa gitu.
sekitar sini sudah ada. Hidayah penjelasan sudah ada. Tapi kalau ada orang yang nggak pernah menjemput hidayah yang penjelasan, tapi tiba-tiba datang mimpi gitu, banyak teman saya juga. Terus langsung baik. Tetap masih butuh hidayah ini. Mimpi tadi cuma menggerakkan dia saja. Berarti itu kan murni ya, dia nggak jemput karena dia nggak sebelumnya mungkin nggak kepikiran untuk berubah gitu. Berarti Allah ngasih taufik langsung itu. Gitu. Baru dia Itu belum dapat ilmu sebenarnya. Dia butuh lagi majelis ilmu untuk bantu dia. Dia baru hati bergerak. Hati bergerak, Allah yang gerakkan hatinya. Namun dia butuh kuatkan lagi dengan hadiri majelis ilmu. Penjelasan butuh dia dapat, baru taufiknya tambah kuat lagi. Sudah? Berarti nanti batas ibu yang mana coba dari dua ini? Hanya hidayah penjelasan. Hidayah taufik Allah. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas kita cuma menyampaikan. Sekarang ayat ke-7. Lanjut nggak? Lanjut. Sisa ayat 7 ya. Siratal ladzina amta alaihim Sirat tadi apa? Jalan. Alladzina yang an'amta engkau beri nikmat ya Allah. Alaihim, ala itu kepada, him itu mereka. Itu dulu. Ntar. Nah, siratul ladzina an'amta alaihim ini golongan pertama. Mereka yang mendapat hidayah dan istiqomah. Siapa mereka? Para nabi, para siddiq, para syuhada, wassolihin, dan orang-orang soleh.
Siddiq orang yang jujur. Iya. Ini yang kita bahas nih. Ini kita lagi bahas golongan pertama. Di ayat ke-7 nanti dibagi 3 golongan. Golongan pertama itu orang yang dapat nikmat, yaitu mereka yang mendapatkan hidayah dan istiqomah, para nabi, para sahabat, para syuhada, para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka adalah ahlul hidayah wal istiqomah. Syuhada yang mati syahid. Pengen mati syahid, Bu? Melahirkan, bisa. Bisa. Menuntut ilmunya harus perjuangan. Jaraknya jauh. 1 jam, munggah gitu. Belok-belok, mau muntah-muntah gitu, berjuang namanya. Perjuangan gelap-gelap. Pahalanya banyak ya, Ustaz? Iya, pahalanya makin banyak. Takut pulang malam-malam gitu. Perjuangan. Yang takut pulang malam-malam ini rasa Sudah dikasih tempat, dauro gratis, makannya full. Tanggungan cucian. Sudah. Ini lagi dibahas golongan pertama ya. Jadi di ayat ke-7, Bu, itu ada 3 golongan dibahas. Golongan yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Ini. Mereka yang dapat hidayah dan istiqomah. Berarti kita berdoa supaya kita nanti ikuti jalan Nabi, jalan Siddiq. Siddiq itu orang-orang yang jujur. Syuhada dan orang-orang soleh. Kenapa kita disuruh ikut ini? Ya karena orang yang mencintai sesuatu akan dibangkitkan dengan mereka pada hari kiamat. Innaka ma'aman ahbabta. Kata Nabi SAW, engkau itu bersama dengan orang yang engkau cintai. Sekarang golongan yang kedua. Ayat selanjutnya apa? Ghairil maghdub. Masih ayat tadi? Ghair apa artinya? Bukan atau tidak. Maghdub dari kata ghadab, murka, berarti dimurkai. Ini isim maf'ul. Bukan orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Nah, ini golongan kedua kita bahas. Kita lagi bahas golongan kedua, yaitu maghdub. Siapa mereka, Bu? Orang-orang Yahudi. Sifat Yahudi itu apa? Punya ilmu, tidak punya amal. Punya ilmu, terus tidak punya amal. Dah? Yahudi tahu, Bu, Yahudi?
Sudah pernah dengar sejarah Yahudi? Belum? Bani Israel. Siapa? Simbahnya dulu siapa? Nabi siapa? Atasnya lagi? Israel itu siapa Israel? Bukan Nabi ini. Nah ini sudah ini. Nyatat. Hah? Ada deh. Iya butuh belajar berarti. Justru kalau banyak sekali belum diketahui ya memang harus banyak belajar. Oh yang sudah belajar aja masih butuh belajar banyak lagi. Apalagi nggak tahu apa-apa. Tapi ada statement kadang tidak mengetahui apa-apa itu lebih baik. Jangan. Sudah ini tak serangkan Yahudi dulu. Yahudi punya sifat apa tadi Bu? Bu, Yahudi punya sifat apa? Punya ilmu, tidak punya amal. Kalau wong Muslim terus punya sifat kayak gini, mirip Yahudi. Iya dimurkai. Muslim juga ada yang kayak gitu, punya ilmu nggak punya amal, dia kena maktub alaihim. Tidak diamalkan ilmu tadi, tidak diamalkan. Sekarang lihat Yahudi. Yahudi itu Bani Israel Bu. Israel itu sama dengan Yakub. Yakub. Nabi Yakub bapaknya siapa? Nabi Yakub bapaknya siapa? Di atasnya Yakub siapa? Siapa sebelumnya? Ishak. Sebelum Ishak siapa? Sebelum Ishak siapa Bu? Bapaknya sinten? Ya toh? Ibrahim punya berapa anak? Ismail dan Ishak. Ishak ibunya siapa? Ismail ibunya siapa? Ini Hajar. Dari Hajar ya. Kalau Ishak dari Sarah. Siti itu kan cuma penyebutan wong Indonesia. Siti ki artinya nyonya. Walah. Bu Siti Reina gitu. Itu. Nah, Bani Israel ini Yakub Bu, ini ya. Yakub. Istrinya itu ada 4. Poligami toh? Istrinya 4. Siapa saja? Istri pertama Lea. Lea apa? Jeans. Yang kedua Rahel. Yang ketiga Zilpa. Yang keempat Bilha. Dari Lea anaknya 6. Dari Rahel itu ada Yusuf dan Benyamin. Berarti Yusuf Benyamin ini satu ibu. Berarti 2 ya. Dari Zilpa 2. Dari Bilha 2. Total anak berapa berarti?
Nah, berarti dari istri 4 ini ada 12 anak. 12 inilah yang jadi suku Yahudi. Yahudi ditarik ke atas itu dari 12 anak ini. Bapaknya sinten tadi? Yakub. Sudah? Iya. Yang Lea anaknya 6, Rahel 2, Yusuf Benyamin. Kan paling terkenal nih kan? Nah, terus yang 3 Zilfa, yang keempat Bilha. Totalnya berapa? 12. 12 inilah jadi keturunannya Yahudi. Maka Yahudi itu dari keturunan. Jadi kan bukan dari keturunan Yahudi nggak bisa masuk Yahudi. Jadi 12 itu simbolnya itu 12 tadi itu. Nah, beranak pinak. Jadi Yahudi yang besar. Itu. Ke bawah nanti ada Nabi Musa lagi. Ke bawah sini. Turun dari ini Nabi Musa. Nabi Musa dakwahi lagi Bani Israel. Ya, dakwahi Bani Israel. Itu ada Nabi Musa nanti di situ. Nabi Musa dakwahi Bani Israel. Kitabnya apa Nabi Musa? Taurat. Dia dakwahi pada Nabi Musa. Datang lagi Isa dari situ. Isa bawa apa? Injil. Injil untuk menyempurnakan Taurat. Namun Taurat itu sudah bahas hukum-hukum. Injil tambah motivasi-motivasi. Yang pada Taurat itu ada pada Perjanjian Lama. Yang Injil ya, kalau Bible itu ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama Taurat tadi. Masalah hukum paling banyak di Taurat dibandingkan dengan di Injil. Sudah? Nah, Yahudi itu keturunan dari sini. Semua keturunannya siapa coba? Sepakat semuanya keturunannya siapa? Ibrahim. Dari Ismail baru nanti keturunannya pada siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka semuanya punya satu kesepakatan pada Nabi Ibrahim. Yang dari Nasrani tidak memusuhi Nabi Ibrahim, tidak. Dari Yahudi tidak memusuhi Nabi Ibrahim juga. Yang dari pengikutnya Nabi Muhammad juga tidak memusuhi Nabi Ibrahim. Semua sepakat pada Nabi Ibrahim saja. Sedangkan kalau Nasrani tidak setuju dengan yang Yahudi, yang Nasrani tidak setuju dengan Nabi Muhammad, Yahudi tidak setuju pada Nasrani, tidak setuju pada Muhammad. Namun semuanya sepakat pada siapa? Nabi Ibrahim. Maka selalu kalau Nabi Muhammad SAW itu dakwahi sebut-sebut Nabi Ibrahim terus. Wah, ini nenek moyang kalian dulu kok ajarannya tauhid, kok kalian kayak begini. Dia nggak sebut Nabi Muhammad SAW, tidak sebut Nabi Musa, tidak sebut Nabi yang lainnya. Cuma sebut siapa? Simbahnya dulu. Ibrahim. Karena mereka sepakat semua. Tadi agama samawi, Nasrani, Yahudi itu sepakat pada Nabi Ibrahim saja. Maka selalu Nabi Muhammad SAW bawa Nabi Ibrahim. Dari sini nanti, dari turunan ini pokoknya. Dari yang Yahudi. Kalau Musa masih Yahudi, kalau Isa saya belum cek lagi. Kalau Nabi Muhammad Ismail. Yang jelas tahu dulu Yahudi ya. Nah, Yahudi ini sifat mereka diantaranya mereka itu diutus nabi mereka bunuh. Nabi yang datang kepada mereka bunuh. Maka sekarang kalau di Palestina itu mereka itu bunuh orang-orang Palestina, wajar-wajar saja. Karena dulu simbahnya saya sudah kayak gitu, Nabi saya dibunuh. Apalagi cuma orang biasa. Paham? Sifatnya sudah dari sononya itu. Ya, mau diberantas gimana? Dari sononya kayak gitu tuh. Nabi saja dibunuh, apalagi cuma orang biasa. Ya, orang-orang Yahudi. Sudah? Nah, itu golongan yang keberapa tadi? 2. Ya, balik.
Ini golongan kedua. Maghdub ya. Sekarang golongan yang ketiga. Apa Bu? Walad dhalin. Alaihim tadi pada mereka, ghairil maghdubi alaihim pada mereka. Wa dan bukan, la bukan, ad-dhalin orang yang sesat, salah jalan. Ini kritikan untuk siapa? Nah, dhalin ini yang kita bahas, golongan ketiga. Ad-dhalin ini sama dengan Nasrani. Sifat mereka apa? Punya amal, tidak punya ilmu. Punya amal, namun tidak punya ilmu. Kalau Yahudi tadi apa? Punya ilmu, tidak punya amal, berkebalikan. Jadi amalnya ngawur. Ilmunya mana? Nggak ada. Nggak punya. Masih mending orang Yahudi tadi, dia punya ilmu, hukum-hukum dia tahu, tapi dia tidak beramal. Kalau Nasrani, nggak ada amal, nggak ada ilmu, namun amal terwujud. Maka amal pakai perasaan dia saja. Jadi kalau ada ritual tertentu, itu nggak ada itu riwayat dari nabinya itu ada kan kayak gitu, enggak? Iya. Ibadah-ibadah mereka buat sendiri. Coba kalau kita berdoa coba. Kalau kita mau makan, ada riwayat nggak? Kita mau makan baca apa? Bismillah. Mereka berdoa dulu. Bukan begini, turun gitu. Baca dulu apa gitu. Kalau kita sudah diatur, ya, kita sudah diatur masalah itu. Apa yang kita baca kita sudah diatur semuanya. Kalau mereka pakai perasaan, mau ini kayak gini, ini mau kayak gini, oh ini mau kayak gini. Oh sekarang sih yang syariat mereka nanti, kok syariat mereka sih? Ajaran. Nah itu murid-muridnya atau yang penulis Injil. Sudah ini, berarti kita disuruh tadi ghairil maghdub, jangan masuk golongan maghdub. Berarti jangan ikut Yahudi. Terus walad dhalin, jangan juga masuk orang yang sesat. Berarti sama dengan orang Nasrani. Berarti kalau tidak sama dengan Yahudi, tidak sama dengan Nasrani, berarti apa? Tengah-tengah. Tengah-tengahnya apa? Tadi dua-duanya kelemahannya apa coba? Satu punya ilmu, nggak punya amal. Satu punya amal, nggak punya ilmu. Berarti orang muslim harus apa? Punya ilmu dan punya amal. Maka tadi yang di awal yang kita sebut, nah, an'amta alaihim, berarti harus punya dua sifat. Ini ya. Golongan pertama ini punya dua sifat apa Bu? Punya apa Bu? Ilmu, terus punya amal. Biar tidak mirip Yahudi, biar tidak mirip Nasrani. Sehingga kalau ada muslim misalnya ilmu punya nggak amalkan, berarti mirip siapa? Yahudi. Amal punya namun nggak punya ilmu, mirip siapa? Nasrani. Mau selamat ngaji dulu baru beramal. Apa-apa? Balik lagi belum?
Ini sudah punya ilmu, punya amal. Beta apa tadi? Ya, kalau yang di zaman sekarang ini kayak pengaruh oh ini lari ini dan sebagainya. Kalau yang sampai saat zaman sekarang itu terbaru seperti apa? Yang berbau itu tuh berbau orang Yahudi gitu lah. Kan contoh kayak dalam karya itu jangan pakai jeans kalau kayak gitu ya. Jeans tuh kalau seperti kayak orang Yahudi. Nah, Enggak juga. Yang itu tuh seperti apa aja? Kalau model pakaian ya tergantung. Ini contoh-contoh kecil aja sama dalam karyanya gitu. Ini sifat umum ya tadi yang kita sebut ya. Punya ilmu nggak punya amal Yahudi gitu. Ulang tahun gitu maksudnya. Ya misalnya ulang tahun, tiup lilin, Sekiranya kadang kita nggak itu ternyata itu sama aja kayak dia. Valentine, Halloween, Berarti nggak punya percaya. itu seputar-seputar itulah. Anniversary ya. Iya. Ya apa pernikahan emas ya? Nah, 50 tahun. Nah, itu. Nggak perlu biasa-biasa saja. Simpel beragama. Punya ilmu, punya amal. Musik itu termasuk Aduh. Nanti pertemuan ke-20. sedikit aja. Hah? Ibnu Umar itu pernah suatu saat itu mendengar ada yang main seruling. Langsung dia tutup telinga dan dia pergi menjauh dari situ. Seruling aja. Seruling aja. Dia menjauh loh coba itu. Apa alasannya? Alasannya mudarat. Ini baru dengar apalagi nyanyi. Oh, sholawat yang ada musiknya maksudnya buat apa nyanyi pop? Pelan-pelan. Insya Allah. Rebana boleh tamu yang main perempuan cuma di kalangan perempuan, yang main pun bocah cilik. Apa? Mau pakai petunjuk Nabi atau petunjuk siapa? Kalau nggak mau pakai petunjuk Nabi ya sudah, ya manut aja, ikut-ikut aja tren-tren yang berlaku. Itu. Yang ada dulu rebana dimainkan ketika pesta nikah. Lantas yang mainkan anak perempuan di hadapan para wanita. Boleh. Yang dengar perempuan. Sudah? Ganti topik. Sudah. Itu tadi sudah terjawab. Saya nggak akan ubah-ubah itu. Kalau buat senam boleh nggak? Tadi sudah terjawab coba. Makanya ganti topik aja. Nah, nyepeda aja. Pending. Iya nanti kapan-kapan baru tak jelasin. Istri saya itu cuma di rumah aja nyepeda juga nggak pernah ya dia itu. Udah ganti. Tanya apa? Silakan. Tanya nyepeda. Ya sudah, kapan kamu bertanya jawab. Kalau apa Ustaz, kalau nyanyian dengan musik itu kan beda. Apa namanya? Yang ada alat musiknya, nanti yang ada vokalnya saja beda.
Namun nadanya kalau yang cuma vokal saja jangan mengikuti irama musik yang sudah orang-orang tahu begitu. Jadi biasa. Tetap nyanyi biasa. Jadi misalnya gini. Ini biasanya metode hafalan kalau bahasa Arab. Kita itu dibuat agak bernada gitu untuk hafal sesuatu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'ulun mif'alun. Nah, terus iya. Untuk membantu saja. Ada syair-syair Arab juga kayak gitu. Namun nadanya biasa. Itu bisa boleh ya? Nada dasar. Ada lagi. Ini pelan-pelan nak, Bu. Yang ganti topik. Ganti apa masalah suami kayak masalah apa gitu. Masalah istri aja sih. Usaha kalau lain. Kalau yang di azab monyet itu apa? Siapa? Hah? Kaum yang di azab Diazab? monyet. Yahudi. Orang-orang Yahudi. Iya. Pada zaman Nabi siapa? Wallahu alam. Saya belum pelajari secara detail. Ini tapi secara umum aja. Banyak itu yang mungkin bekerja di industri musik ya. Mereka itu pembenarannya kan gini. Saya main musik, saya penyanyi misalnya gitu ya. Tapi saya nggak meninggalkan sholat. Tidak meninggalkan ibadah. Sama saja. Oh, saya kerja di tempat riba, namun saya sholat rutin. Apakah ribanya nanti jadi halal gitu? Itu jadi dua nilai yang berbeda ya. Iya. Jadi dari musiknya dosa. Kan nanti kan berujung terus karena misal sodako penghasilannya ya dari situ nyanyi terus buat sodako buat masjid gitu. Ya, solusinya tobat. Solusinya tobat, bukan lanjut. Ada solusi lain. Kalau tamu saya yang minta, saya kena. Hah? Kalau tamu saya yang minta, saya kena. Wallahu a'lam. Soalnya Pak Iju Minta apa? Minta? Kalau tamu saya yang minta, saya kena. Apa musik? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Makanya jangan tanya yang itu, ganti topik. Ya. Beda lagi. Sekarang kan modelnya kalau ojek online itu ada yang pakai akun asli, ada yang dari akun Jualan online. ojek online. Ojek online. Ada yang pakai akun asli, drivernya pakai akun asli, ada yang pakai akun palsu. Itu hukumnya gimana? Kenapa dia pakai akun palsu? Karena akun resmi itu jarang, maksudnya pertama tidak membuka lowongan masuk. Jadi nanti kalau ada yang akun hanya orang-orang tertentu dapat SMS baru bisa daftar sebagai akun resmi. Jadi kebanyakan sekarang kan paketnya beli akun palsu ya, jadi akun dengan orang lain. Nah, itu diizinkan nggak secara perusahaan? Kayaknya enggak ya. Nggak boleh. Berarti hukumnya gimana, nggak boleh ya? Nyuri ya? Ada lagi? Ibu-ibu yang lain ada? Ya. Ini Ustaz, kalau misalnya teman-teman itu masih banyak yang bekerja di rumah sakit Katolik atau Protestan, tapi mereka beranggapan bahwa dia berjilbab di rumah, nanti sampai di rumah sakit kan peraturannya nggak bisa berjilbab di tempat. Terus selesai dinas pulang ke rumah itu dia Pakai lagi ya? pakai lagi. Nah itu hukumnya seperti apa itu? Apakah termasuk orang-orang munafik itu tadi atau gimana? Secara pekerjaan tidak diridhoi Allah.
Walaupun nanti dibilang lagi, kan dia rajin sholat pakai jilbab. Ya ketika itu dia langgar aturan. Dia langgar aturan nggak tadi? Langgar. Dia langgar aturan demi bisa kerja kan? Tapi dia selama bekerja ya dia puasa, dia sholat. Ini sama dengan pertanyaan tadi itu. Sama tadi saya sebut dia punya pekerjaan riba. Apa dengan dia sholat ini pekerjaannya jadi halal? Enggak kan? Tetap pekerjaannya tidak diridhoi. Tidak diridhoi. Tapi hasil dari kerjanya halal kan? Saya nggak mau bahas itu, suruh keluar. Suruh keluar ya karena memang hasilnya memang masalah. Saya sudah keluar, Pak. Iya, saya sudah keluar ini sudah. Teman-temannya belum. Makanya mereka tuh pengen minta tanya sama Pak Ustadz gimana gitu lah. Ya bilang jawaban saya kayak begini nih. Apa saya rekam? Ya rekam aja. Sebentar Pak Ustadz, saya rekam ya. Nah tanya dulu ulang. Nanti pikirnya saya kan bohong. Ya. Berarti saya tanya ulang lagi. Bertanya kalau misalnya teman-teman yang masih di dinas di rumah sakit Yayasan Katolik atau Nasrani itu mereka datang dari rumah berjilbab, terus selama berdinas itu buka jilbab pakai uniform rumah sakit, terus pulang memakai jilbab lagi. Sehari-hari mereka berpuasa, sholat, sedekah, apakah itu hukumnya masih munafik atau seperti apa Pak Ustaz? Yang jelas dia dapat pekerjaan dari sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Karena untuk bekerja dia langgar aturan dulu, langgar aturan Allah. Karena dia langgar aturan ini, maka jelas pekerjaannya masalah. Tambah lagi itu dukung rumah sakit yang notabene beda keyakinan dengan dia dan makmurkan di situ. Bentuk loyalnya besar berarti di situ. Ini bukan hanya masalah pekerjaan ini, nanti masalah akidah juga nanti akan dia korbankan ketika bertemu dengan perayaan mereka. Solusinya resign dan yakin Allah ganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Terima kasih Ustaz. Amin. Ya. Jadi direkam nggak? Belum direkam kan? Tarik kamu bentar nggak? Iya. Ya memang ini berlaku tak doang. Jadi pertanyaan yang ini Ustaz, kan kalau kayak di Bukalapak itu ada yang beli misalnya beli handphone harganya Rp1.000 atau pencet 1.000 nanti harga handphone itu harganya 1.000 gitu Ustaz di Bukalapak. Terus atau umroh gitu Rp1.000 itu nanti kita bukan hadiah, maksudnya harga diskon kondisi Rp1.000 jadi kita ada itu deposit gitu kan ada ya deposit 10.000 yang dapat mobil tuh loh yang dia cuma Rp1.000 terus atau mobil gitu Nanti diundi. ya Kalau tidak dapat, dikembalikan uangnya dikembalikan di refund. Tapi kalau dia dapat keluar namanya, dia dapat mobil itu dengan harga 1.000. berapa lama jangka waktunya? Ya, ada selama masa itu. Masanya berapa biasanya? Berapa ya? Bulanan ya kayaknya. Bulanan. Nah, ketika store itu uang lagi diputar tuh. Kor. 1.000. 100.000 orang ikut misalnya. 100 juta itu ada simpanan. Itu sedang diputar. Pihak tadi itu manfaatkan pemutaran uang ini dulu untuk yang lain. Itu dari ada riba. Nah, kalau memang yang terjadi seperti ini, dia putar terus nanti dia kembalikan kan? Dia manfaatkan uang orang berarti di sini. Untung-untungan nanti. Siapapun yang dapat, nanti dia kembalikan lagi. Tapi dia sudah putar dulu dan dia dapat untung dari situ. Ada unsur judinya, ada di situ untung-untungan goror, ada. Riba juga ada. Enggak ikut. Bukan 1.000 langsung setor dapat gitu kan? Enggak. Jadi. Itu iya kayak gitu mas ada pernah baca. Umroh
Ya, Bu Hendrik. Ini masalah bintang insan. Ini ada masalah begini. A dan B itu kerjasama dalam usaha. Kemudian A pilot, dia punya utang dengan B. Nah waktu ini terjadi A pilot. A pilot. Terus dia punya utang sama B. Nah karena tahu A pilot, si B minta tanggungan jaminan. Dia minta jaminan dari si A untuk masalah utang ini. Sertifikat. Nah, tapi dari sertifikat itu setelah beberapa tahun dia nggak mau dicicil untuk mengambil sertifikat itu, terus nggak mau besarnya nominal dari sertifikat itu dijual berapa nanti untuk bayar utangnya, itu juga nggak mau, si B itu nggak mau. Yang penting yang dia inginkan, si B itu menginginkan utuh sertifikat itu tanpa mau tahu hasil uangnya itu besarnya uang dari bangunan itu gitu kan. Gimana ya kan penyelesaiannya. Jadi pokoknya si B itu maunya itu sertifikat rumah atau tanah itu jadi milik saya gitu. Padahal waktu untuk jaminan itu nggak ada perjanjian seperti itu, hanya kalau belum bisa mengembalikan ditaruh sertifikat itu gitu kan. Itu bagaimana San? Padahal yang A itu pengen mengangsur atau rumah ini dijual atau tanah ini dijual kemudian untuk membayar. Baiknya tanah itu dijual untuk bayar utang tadi. Tapi si B nggak mau, dia pokoknya harus itu milik saya semuanya gitu, tanpa nggak mau tahu untuk hitungannya itu dijual berapa, terus utangnya berapa itu. Utangnya berapa, terus harga tanah berapa? Harusnya begitu ya. Iya dong, adil. Nah itu sampai sekarang itu orangnya nggak selesai gitu. Padahal si A ini udah etikat baik untuk mengatur, nggak mau juga. Terus kalau nggak mau si A ini dijual nanti ada sisa berapa atau ada kurang berapa, jadi jelas hitungannya. Gitu. Ya gitu aja. Nggak mau juga Ted, yang B ini pokoknya dia mau tanah itu gitu loh. Riba berarti. Berarti yang A udah benar kan Ted? Iya. Yang A kan udah punya etikat baik seperti itu. Iya. Saya salah ya Ted? Aku ya aku. Udah, Bu Rena. Enggak. Ted, terus itu harus gimana Kak? Terus itu gimana? Itu tinggal tentang masalah lobby aja. Yang satu ngontot, yang satu nggak mau gitu ya sulit. Harus ada penengah ya. Harus ada penengah. Yang jelas si B ini nggak punya ilmu dan dia cuma ngerakus harta. Padahal itu di jalur hukum juga udah nggak laku gitu. Nah, maksudnya yang B ini pernah ngurus biar bisa memiliki itu ya tanah sertifikat itu tadi. Tapi nggak laku juga karena kasusnya seperti itu gitu loh. Tapi sementara sampai sekarang ini sertifikat masih di B dan nggak selesai gitu loh. Kita punya utang juga pengen bayar. Ada penengah untuk selesaikan gitu. Itu masalah komunikasi. Harus ada penengah. Siapa lagi Bu? Ya. Kalau misalkan kita kan saya jual kue kuenya itu sama yang beli itu digunakan untuk acara milad atau anniversary, tapi saya akadnya dia cuma mau beli kue gitu. Gak usah cari tahu. Iya, maksudnya tapi ya kadang-kadang tahu karena kan pesennya misal ada request Nah, requestnya tadi Ibu, saya nggak mau ini Ibu, saya cuma bisa jual kayak begini. Kami tidak menerima tulisan seperti itu. Gitu aja. berarti boleh karena akadnya kan dia mau beli. Tapi akadnya kan jual beli kue. Makanya jangan tanya sampai ke situ. Saya jual aja Bu. Yang penting saya cuma mau jual kue, saya nggak mau kasih tulisan gitu aja. Kita tidak mau ngasih tulisan. Iya. Kemudian kita mengetahui dia itu memang mau untuk ulang tahunnya gitu. Apalagi kayak Kita tahu gitu loh. Ya, ditolak lebih bagus. Makanya sekarang
Ditulis saja, kami tidak menerima pesanan kue ulang tahun gitu. Kalau dia ternyata pesan seperti itu untuk tujuan dia, biarin. Kan sudah kita punya aturan. Saya jual HP misalnya, nih, saya jual HP. Kan saya sudah niatan saya jual HP saja gitu. Dia mau pakai nanti nonton apa gitu kan urusan dia. Gitu kan? Ada lagi? Ya. Misalnya kita pribadi sudah sering disakiti, dizolimi dan difitnah. Katanya kan sabar itu nggak dibaca. Sudah kita sudah sabar, sudah diam. Terus ada yang lagi bilang sudah doakan saja yang baik-baik, sudah kita doakan yang baik-baik. Terus apa namanya? Ada yang bilang lagi doakan semoga hatinya lembut, jadi berbuat baik segala macam. Itu sudah kita lakuin semua gitu, tapi terus saja si orang ini berbuat gitu sama kita gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan orang tersebut kan lebih tua dari kita, sepatutnya kita menghargai. Kata kita sudah menghargai, sudah diam, sudah berperilaku yang sesuai lah karena kita memang di bawahnya gitu. Tapi yang si beliau masih terus begitu terus, jadi kita harus seperti apa? Apa tetap sabar? Iya. Ya memang kuncinya cuma harus sabar loh ya. Hidup ini. Gak salah. Untuk didik dia supaya belajar kerja. Soalnya kayaknya kok sering baca gitu loh kan. Padahal kita kalau nggak ngasih rasanya kok ini tuh Iya. sabaran. Jadi orang itu tangan di atas bukan tangan di bawah terus. Betul. Cukup, alhamdulillah. Dan lupakan itu. Ada satu terakhir. Satu terakhir ya. Manor itu yang disimpan banyak. Ayo. Nggak ada. Bu Beta? Saya terlalu banyak ya udah. Aduh. Saya nggak tahu jawabannya. Iya. Sabar, doa, husnuzon, balas dengan kebaikan, ikhlas. Cukup? Alhamdulillah. Besok ada kajian di Masjid Muadz bin Jabal. Minggu depan, oh iya, Kembali Bu, ke kajian akbarnya. kajian akbarnya, flyernya, maksudnya infonya dilengkapi. Berarti nggak pakai pendaftaran, nanti tak hapus itu. Di ada rangsang apa biar ini ya. Mungkin 100 peserta pertama dapat buku gratis ya. Dari Ustaz kan? Iya. Nanti 100 pertamanya gimana itu? Yang datang. Langsung aja. Nanti saya suruh ini datang duluan. Nggih. Berarti 120 pertama. Nggih. 100 pertama sama 20. Kan pengurus datang pertama pasti ya. Oh, pengurus saya sendirikan. Pengurus 30 toh? 20. Nah, ya saya kasih 30 lah. Nanti nangis-nangis gimana? Tanggal 17 jadi Bu Beta? Jadi. Di mana? Infonya dikirimkan aja biar bisa bikin flyer dari sekarang. Yang Nggih. masjid. Sama tadi ada yang flyernya dibereskan, terus yang mau dimasukin dalam itu apa hubungi Pak Rijali mau nggih? Pak Rijali langsung hubungi jenengan hubungi siapa yang biasanya hubungi beliau. Nah, itu biar buatin ada logo-logo tambahan. Hah? Oh, nggih. Terus nanti pakai teaser. Ya, makanya saya tunggu info. Yang pakai teaser yang mana? Yang mana? Yang 17 apa yang kasihan? Atau yang 17? Kalau 17 kita pakai teaser, kalau yang 13, yang tanggal 31 kok sekalian Iya, bikin teaser untuk itu. Kalau 17 kan masih bisa awal bulan baru saya kasih. Ada door prize gitu nggak? Ada fasilitas apa gitu selain buku? tanya jawab aja mungkin nanti. Oh, tanya jawab, terus nanti yang jawab pertama dikasih hadiah gitu. Nah, bisa ada sponsor. Ustaz? Ada. Kayak kemarin itu loh maksudnya. Ada sero pertanyaan nanti dapat. Maksudnya ngundang apa yang kemarin itu loh yang mau kayak Wardah atau apa gitu. Tambah
Oh iya. Kan di rumah saja. Ya kita tutup dulu kalau gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.